Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk kita merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidupmu, dalam hidup setiap kita. Tuhan gak berasa kalau sampai sekarang kami ada, Tuhan. Di pertengahan tahun 2021 kami percaya ini semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Ini semua karena berkat kemurahan-Mu, Tuhan. Karena kesetiaan-Mu yang selalu menopang kami, yang selalu menguatkan langkah kami, Tuhan, dalam setiap musim di hidup kami. Untuk itu Tuhan, gak ada alasan kami untuk gak bersyukur. Dan ini hati kami, Tuhan, hati yang penuh dengan ucapan syukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kesetiaan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kami mau bersyukur, Tuhan. Kami mau bersyukur, Tuhan. Ajar kami untuk bisa bersyukur, Tuhan, bukan hanya dalam keadaan yang baik-baik saja, Tuhan, tetapi sekalipun dalam proses di hidup kami, Tuhan. Dalam segala hal yang Tuhan izinkan kami terjadi, Tuhan, ajar kami untuk punya hati yang mau bersyukur. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Mari angkat suaramu. Terima kasih, buat kasih setiamu di
syukur kami dari hati kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk segala hal yang sudah Tuhan buat dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam Tuhan, berbicaralah. Dan biar apapun yang kami dengarkan pagi menjelang siang hari ini menjadi kekuatan yang baru buat kami. Lewat firman-Mu Engkau meneguhkan kami, menguatkan, menegur kami kembali Tuhan. Agar kami semakin hari semakin taat sama firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat kembali kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Pagi ini saya berada di lingkungan kuburan Lim Bo Seng, salah satu pejuang Singapura yang melawan tentara Jepang pada waktu itu. Saya berada di lokasi ini karena memilih sunyi. Ya, saya berharap tidak ada penampakan di belakang saya, tapi it's okay, nggak takut. Karena ada kuasa Tuhan Yesus menyertai kita. Bukan untuk mencobai, memang lingkungannya seperti ini. Bukan tempat yang dikeramatkan, tapi ya hanya saya mengambil bagian yang sunyinya saja. Tidak ada orang berlalu lalang. Oke, saya ingin bagikan di dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini kiranya kuasa Roh Kudus menjaga dan melindungi Tuhan pemberitaan firman Tuhan, sehingga apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada umat-Mu tercapai Tuhan. Terima kasih, berkati pembacaan firman Tuhan hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, di sini kalau saudara perhatikan bahwa Henok berusia 65 tahun dan terus kemudian dia memperanakan Metusala. Ayat berikutnya dikatakan bahwa Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Jadi dimulai dari kelahiran Metusala dan selanjutnya sampai akhir hidupnya, Henok dikatakan selama 300 tahun dia hidup dengan Allah. Dan terus kemudian dia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kemana Henok? Apakah dia meninggal? Saya rasa tidak demikian. Kalau meninggal, maka dikatakan lalu matilah Henok pada saat usia sekian. Ya, sama seperti di ayat-ayat sebelumnya. Tetapi di sini dikatakan bahwa Henok itu tidak ada lagi sebab ia diangkat oleh Allah. Kok Tuhan mengangkat Henok? Kenapa Tuhan mengangkat Henok? Padahal usianya masih muda saat itu, 365 tahun. Sedangkan nenek moyangnya Henok usianya Adam 930 dan selanjutnya usianya sekitar 900-an. Sehingga usia Henok usia 365 tahun boleh dikatakan masih muda, sama seperti mungkin usia 30 tahun ya. Orang meninggal usia 90 tahun, ini usia 30 tahun sudah diangkat oleh Tuhan. Kenapa Tuhan mengangkat Henok? Padahal kan bumi itu sangat luas sekali. Bisa saja Henok gak perlu diangkat, ditempatkan mungkin di Indonesia untuk tinggal di sana, dijauhkan daripada orang-orang jahat. Bisa saja seperti itu. Tetapi di sini Tuhan mengangkat Henok. Dikatakan karena Henok bergaul dengan Allah. Ini adalah peristiwa tentang pengangkatan atau rapture. Henok diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Dan suatu saat akan ada kejadian yang luar biasa. Seluruh anak-anak Tuhan yang hidup bergaul dengan Allah, mereka akan diangkat oleh Allah hidup-hidup. Tuhan pernah mengangkat Nabi Elia hidup-hidup pada waktu saat yang ditentukan. Maka Elia, dia terangkat naik ke surga, diangkat, dijemput oleh kereta berapi dari surga. Dan Elia
naik ke surga. Dan begitu pula akan ada satu peristiwa pengangkatan orang-orang percaya, di mana orang-orang percaya suatu saat itu secara serentak. Mungkin kita yang ada di Indonesia pagi, atau di Singapura juga pagi, itu diangkat pada pagi hari. Mungkin di belahan dunia lain kejadiannya siang hari, karena pada waktu yang bersamaan belum tentu sama jamnya, bukan jamnya sama, tetapi belum tentu sama pagi, siang, sorenya. Di Amerika mungkin sore atau mungkin malam. Tetapi itu kejadian yang serentak. Kapan itu terjadinya? Tuhan Yesus mengungkapkan, Tuhan Yesus tidak mengatakan kapannya, tetapi dia menceritakan di dalam Lukas pasal 17 ayat 34 sampai 36. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Yang satu akan diangkat hidup-hidup. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang. Yang seorang akan diangkat, dia dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini adalah berbicara tentang pengangkatan, bahwa suatu saat akan ada pengangkatan, pemisahan antara orang-orang yang percaya kepada Kristus dan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Suami istri, bisa saja si suaminya percaya, istrinya tidak, atau kebalikannya, istrinya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, tetapi si suaminya bergaul dengan dunia, sehingga ayat ini bisa tergenapi. Ada 2 orang di tempat tidur, satu diangkat, satu ditinggalkan. Ada 2 orang bekerja di penghilangan, sama-sama bekerja, sama-sama pergi kerja bareng atau pergi sekolah bareng, pergi ke kampus bareng, tetapi yang satu sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan, yang satu tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang satu diangkat dan yang satu ditinggalkan. Ini adalah peristiwa pengangkatan, bukan sesuatu yang baru, karena pada zaman Henokh Tuhan sudah melakukannya, dan pada zaman Elia Tuhan pernah melakukannya kembali, dan akan ada satu fenomena yang besar, peristiwa yang besar sekali yang akan terjadi pada zamannya kita ini, yaitu pengangkatan orang-orang percaya. Karena itu bersiaplah segera. Saya ingin menutup dengan kitab Ibrani pasal 11 ayat 5. Karena iman Henokh terangkat. Karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian dan tidak ditemukan. Henokh tidak ada mayatnya, tidak ada kuburannya, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 5 mengatakan bahwa Henokh itu berkenan kepada Allah. Tadi dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa Henokh itu bergaul erat dengan Tuhan. Dan karena iman, Henokh itu juga terangkat. Jadi ada 3 kuncinya: beriman kepada Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dan terus kemudian berkenan kepada Allah. 3 hal ini yang menyebabkan Henokh terangkat naik ke surga hidup-hidup. Apa syarat dari pengangkatan orang-orang percaya yang nanti kita akan hadapi bersama-sama? Syaratnya sama seperti yang Henokh dapati. Yang pertama adalah kita harus hidup bergaul erat dengan Tuhan. Hidup bergaul erat dengan Tuhan. Kesempatan pandemik ini, di mana orang bekerja dari rumah, di mana sekolah diliburkan, di mana semua aktivitas di luar dikurangi, adalah kesempatan untuk kita memakai waktu yang ada untuk hidup bergaul erat dengan Tuhan. Kemudian dikatakan Henokh itu berkenan di matanya Tuhan. Hidup berkenan di matanya Tuhan. Nah, terus kemudian Henokh punya iman, beriman, dia percaya kepada Tuhan. Meskipun situasi godaan atau kondisi saat ini sepertinya sulit sekali, tetapi saudara percaya kepada Tuhan, saudara hidup berkenan kepada Tuhan, maka saatnya tiba pada saat sangkakala Allah berbunyi,
Allah akan mengangkat kita orang-orang percaya. Amin. Saya ingin tutup dengan ayat 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, ada satu tanda yang Tuhan akan berikan, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru. Ada satu seruan dari malaikat Tuhan dan sangkakala Allah berbunyi. Jadi saudara lihat, perhatikan, ada tanda-tanda yang Tuhan berikan. Penghulu malaikat berseru, saya nggak tahu berserunya itu seperti apa, ada seruan, dan terus kemudian sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dikatakan sesudah itu kita akan diangkat bersama-sama. Ini adalah peristiwa seperti zamannya Henokh. Waktu Henokh diangkat oleh Allah hidup-hidup, begitu juga kita orang-orang percaya, orang yang bergaul dengan Tuhan, orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, akan diangkat hidup-hidup, diangkat bersama-sama dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ini adalah peristiwa yang spektakuler, yang luar biasa sekali, dan itu akan terjadi. Karena itu bersiap-siaplah. Kita tidak tahu kapan waktunya tiba, tetapi Tuhan akan menggenapi janjinya. Karena itu apapun juga yang saat ini saudara, Bapak Ibu Saudara hadapi saat ini, percaya kepada Tuhan, tetap beriman, jangan mudah imanmu goyah. Kalaupun saudara berada dalam keadaan kondisi krisis kepercayaan kepada Tuhan, bangkitkan kembali, tetap semangat mengiring Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini firman-Mu yang mengatakan Tuhan bahwa suatu saat Tuhan akan ada pengangkatan Tuhan, bahwa kami semua yang percaya kepada Tuhan akan diangkat bersama-sama dengan orang-orang percaya lainnya Tuhan, yang sudah mati terlebih dahulu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa itu janji itu akan segera digenapi. Persiapkan kami untuk menyambut hari yang besar dan mulia itu. Ampuni kami Tuhan kalau kami kurang berfokus kepada Allah. Ajari kami untuk kami hidup bergaul dengan Allah. Ajari kami Tuhan untuk kami hidup berkenan di matanya Tuhan. Dan biarlah kami tetap percaya beriman kepadamu. Terima kasih Tuhan. Berkati aktivitas anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa kembali.